Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi dengan NIM H0523080, kelas PGSDA, mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah dengan dosen pengampu Dr. Evi Sigrawati Ampri, SPD MPD, Universitas Sulawesi Barat. Baiklah, hari ini kita akan menganalisis perbedaan antara struktur organisasi sekolah dengan yang seharusnya atau ideal. Halo guys, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu struktur organisasi SD Negeri 60 Lembang saat ini. Bagiannya pertama, yaitu komite sekolah, ditempatkan di atas kepala sekolah, yang secara umum kurang lazim. Komite sekolah seharusnya berperan sebagai mitra dan pengawas, bukan sebagai atasan langsung. Kemudian yang kedua, bendahara sekolah dan tenaga administrasi disponsori sejajar dengan koordinator bidang, yang mungkin kurang. Seharusnya ada garis yang lebih jelas yang menunjukkan kepada siapa mereka bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah koordinator bidang. Bagiannya pertama yaitu kurikulum, kemudian yang kedua kesiswaan, kemudian yang ketiga sarpras, kemudian yang keempat ekstrakurikuler, kemudian yang kelima adalah UKS, kemudian yang terakhir adalah perpustakaan. Kemudian kita masuk di bagian keempat, yaitu guru-guru. Terbagi berdasarkan kelas dengan penempatan guru PJK dan PAI yang terpisah, namun kurang jelas bagaimana koordinasi antara guru kelas dan guru bidang studi. Kemudian yang terakhir adalah satpam dan bujang sekolah, ditempatkan di bawah, menunjukkan posisi pendukung tetapi detail, tanggung jawab menjaga anak-anak. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua atau yang terakhir, struktur organisasi sekolah yang seharusnya atau ideal. Bagian yang pertama adalah komite sekolah, disponsori sebagai mitra strategi dan badan pengawas di atas, tetapi tidak memiliki otoritas langsung terhadap operasional sekolah. Kemudian yang kedua, kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi bertanggung jawab atas semua aspek operasional dan akademis sekolah. Kemudian yang ketiga adalah wakil kepala sekolah, membantu kepala sekolah dalam tugas-tugas tertentu seperti kurikulum, kesiswaan, dan sarprans. Kemudian yang keempat adalah koordinator bidang. Yang pertama kurikulum, yang kedua kesiswaan, kemudian yang ketiga sarpras, kemudian yang keempat humas, kemudian yang terakhir adalah IT atau data. Kemudian bagian kelima, guru kelas dan guru bidang studi. Yang pertama, guru kelas bertanggung jawab atas pembelajaran di kelas masing-masing. Kemudian yang kedua atau yang terakhir, guru bidang studi seperti PJK, PAI, dan lain-lain, melaksanakan pembelajaran sesuai bidangnya dan berkoordinasi dengan guru kelas. Kemudian yang keenam adalah tenaga kependidikan. Yang pertama, tata usaha atau administrasi, mendukung administrasi sekolah. Kemudian yang kedua, perpustakawan, mengelola perpustakaan. Kemudian yang terakhir, laboran atau laboratorium, mengelola laboratorium. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, staf pendukung. Yang pertama, staf satpan, menjaga keamanan sekolah. Kemudian yang kedua, petugas kebersihan, menjaga kebersihan sekolah. Selanjutnya, kesimpulan. Perbedaan utama terletak pada hierarki dan peran. Struktur saat ini menempatkan komite sekolah di atas kepala sekolah, tidak sesuai dengan fungsi pengawasan dan kemitraan yang seharusnya.
Bendahara dan tenaga administrasi sejajar dengan koordinator bidang, mengaburkan jalur tanggung jawab. Koordinasi antara guru kelas dan guru bidang studi juga kurang jelas. Struktur ideal memperbaiki ini dengan menempatkan komite sekolah sebagai mitra strategi tanpa otoritas operasional, kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi, dan memperjelas hierarki antara bidang. Selain itu, struktur ideal menambahkan unit humas dan IT atau data yang tidak ada dalam struktur saat ini untuk meningkatkan komunikasi dan pengelolaan data. Peran tenaga admin kependidikan seperti tata usaha, pustakawan, laboran atau laboratorium, dan staf pendukung atau sapan dan petugas kebersihan. Juga lebih pembagian tugas yang spesifik, koordinasi efektif, dan penambahan unit pendukung untuk operasional sekolah yang lebih baik. SDN Negeri 60 Lembang perlu menyesuaikan struktur organisasi yang lebih efektif dan efisien. Itulah infografis perbedaan struktur organisasi sekolah dengan yang seharusnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.